Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelompok etika profesi dari program studi Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba menjelaskan tentang materi dengan judul cybercrime. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami sendiri. Yang pertama ada Bayu Wicaksana Harimurti, lalu ada Farhan Fadlur Rahman Arkan, selanjutnya ada Audi Maukasena, lalu ada Muhammad Arkan Ridwan Raza, dan terakhir ada Rizky Prananda. Sebelum masuk ke topiknya, saya akan mencoba menjelaskan tentang subtopik yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Di antaranya ada 11 subtopik, antara lain kriminalitas di internet, yang kedua motif, ketiga karakteristik cybercrime, keempat ruang lingkup kegiatan komputer, kelima kegiatan menggunakan sarana komputer, keenam ancaman terhadap penggunaan internet, ketujuh masalah keamanan berhubungan dengan lingkungan hukum, kedelapan sistem keamanan yang berkaitan dengan masalah keuangan atau e-commerce, kesembilan faktor penyebab cybercrime, kesepuluh jenis cybercrime, dan yang terakhir penanggulangan cybercrime. Langsung saja kita masuk ke dalam subtopik yang pertama, yaitu kriminalitas di internet. Cybercrime atau kriminalitas di internet adalah tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet. Lalu yang kedua, cybercrime ini terbagi menjadi dua motif. Di antaranya itu ada motif intelektual dan juga motif ekonomi, politik, dan kriminal. Yang pertama yaitu motif intelektual, di mana kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi dalam bentuk cybercrime. Lalu yang kedua adalah motif ekonomi, politik, dan kriminal. Pada motif yang kedua ini, kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi, politik pada pihak lain, seperti itu. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu karakteristik cybercrime. Di sini karakteristik cybercrime meliputi yang pertama ada ruang lingkup kejahatan, yang dimana ini tuh bersifat global, seringkali dilakukan secara transnasional melintasi batas negara sehingga sulit dipastikan yurisdiksi hukum negara yang berlaku terhadap pelaku. Yang kedua di sini ada sifat kejahatan yang dimana bersifatnya non-violence, tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Yang ketiga ada pelaku kejahatan. Nah, di sini lebih bersifat universal. Kejahatan dilakukan oleh orang-orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Yang keempat ada modus kejahatan. Nah, yang unik dari kejahatan ini adalah penggunaan teknologi informasi dalam modus operasi, sehingga sulit dimengerti oleh orang-orang tidak menguasai pengetahuan tentang komputer, teknik penggunaan programnya, dan seluk-beluk dunia cyber. Yang kelima di sini jenis kerugian yang ditimbulkan dapat bersifat material maupun non material seperti waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, dan bahan kerahasiaan informasi. Lanjut ke poin yang keempat, yaitu ruang lingkup kejahatan komputer. Di sini terdapat tiga, yaitu sebagai instrumen kejahatan tradisional, yang dimana digunakan untuk melakukan pencurian, penipuan, pemalsuan melalui internet. Di samping kejahatannya seperti pornografi terhadap anak-anak, prostitusi online, dan lain-lain. Yang kedua sebagai objek penyalahgunaan, di sini di mana data-data di dalam komputer yang menjadi objek kejahatan dapat saja diubah, dimodifikasi, bahkan dihapus secara tidak sah. Nah, yang ketiga di sini ada unauthorized acquisition, yang dimana unauthorized acquisition ini disclosure or use of information and data yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan hak akses dengan cara yang ilegal. Baik, berikutnya yaitu topik tentang kejahatan menggunakan sarana komputer. Di mana di Bainbridge tahun 1993 yaitu memasukkan instruksi yang tidak sah, yang kedua itu perubahan data input, yang ketiga perusakan data, yang keempat komputer sebagai pembantu kejahatan, dan yang kelima adalah akses tidak sah terhadap sistem komputer. Dan berikutnya yaitu topik tentang ancaman terhadap pengguna internet, di mana ada beberapa macam, yaitu menguping, menyamar, pengulang, manipulasi data,
kesalahan penyampaian, kemudian pintu jebakan atau kuda Trojan, dan virus, pengingkaran, dan yang terakhir yaitu penolakan pelayanan. Beberapa kendala di internet akibat lemahnya sistem keamanan komputer, yaitu kata sandi seseorang dicuri ketika terhubung ke sistem jaringan dan ditiru atau digunakan oleh pencuri. Yang kedua, jalur komunikasi disadap dan rahasia perusahaan pun dicuri melalui jaringan komputer. Yang ketiga yaitu sistem informasi dimasuki oleh pengacau. Yang keempat yaitu server jaringan dikirim data dalam ukuran sangat besar sehingga sistem mengalami kemacetan. Oke, baik. Berikutnya adalah topik ketujuh, masalah keamanan berhubungan dengan lingkungan hukum. Masalah keamanan berhubungan dengan lingkungan hukum di sini dibagi menjadi 4, yaitu kekayaan intelektual dibajak, hak cipta dan paten dilanggar dengan peniruan. Lalu yang ketiga, penyiaran dokumen rahasia dengan mailing list. Dan yang terakhir adalah yang keempat, pegawai menggunakan internet untuk tindakan asusila. Nah, berikutnya topik yang ke-8 yaitu sistem keamanan yang berkaitan dengan masalah keuangan dan e-commerce. Sistem keamanan yang berkaitan dengan masalah keuangan dan e-commerce di sini ada 4. Yang pertama, data keuangan dapat dicuri atau diubah oleh intruder atau penyusup atau hacker. Yang kedua adalah dana atau kas disalahgunakan oleh petugas yang memegangnya. Yang ketiga adalah pemalsuan uang, dan yang terakhir atau yang keempat adalah seseorang dapat berpura-pura. Yang 9 ada faktor penyebab cybercrime. Faktor penyebab cybercrime itu dibagi dua. Yang pertama ada dari segi teknis dan kedua dari segi sosioekonomi. Dari segi teknis, teknologi internet yang menghilangkan batas wilayah negara yang menjadikan dunia ini menjadi begitu dekat dan sempit, saling terhubungnya antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lainnya, memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Kemudian, tidak meretanya penyebaran teknologi, menjadikan yang satu lebih kuat daripada yang lain. Kemudian, faktor dari segi sosioekonomi, adanya cybercrime merupakan produk ekonomi. Isu global yang kemudian dihubungkan dengan kejahatan tersebut adalah keamanan jaringan. Keamanan jaringan merupakan isu global yang muncul bersamaan dengan internet. Sebagai komoditi ekonomi, banyak negara yang tentunya sangat membutuhkan perangkat keamanan jaringan. Dan cybercrime menurut Philip Renata itu ada 6. Yang pertama adalah joy computing, di mana joy computing adalah pemakaian komputer orang lain tanpa izin. Yang kedua ada hacking, yaitu mengakses secara tidak sah atau tanpa izin dengan alat suatu terminal. Yang ketiga ada the Trojan Horse, yaitu manipulasi data atau program dengan jalan mengubah data atau instruksi pada sebuah program, menghapus, menambah, menjadikan tidak terjangkau, dengan tujuan kepentingan pribadi atau orang lain. Yang keempat ada data leakage, yaitu menyangkut pembocoran data keluar terutama mengenai data yang harus dirahasiakan. Yang kelima ada data diddling, yaitu suatu perbuatan yang mengubah data valid atau sah dengan cara tidak sah, mengubah input data atau output data. Yang keenam ada software privacy, yaitu membajakan software terhadap hak cipta yang melindungi hak atas kekayaan intelektual. Modus-modus kejahatan cybercrime yang ada di Indonesia menurut Roy Suryo itu yang pertama adalah pencurian nomor kartu kredit, yang kedua memasuki modifikasi atau merusak homepage atau hacking, dan yang ketiga ada penyerangan situs atau email melalui virus atau spamming. Kemudian kasus cybercrime yang sering terjadi di Indonesia menurut As'ad Yusuf ada 5. Yang pertama adalah pencurian nomor kredit, yang kedua adalah pengambilan situs web orang lain, yang ketiga ada pencurian akses internet yang sering dialami oleh ISP, yang keempat ada kejahatan nama domain, dan yang kelima adalah persaingan bisnis dengan menimbulkan gangguan bagi situs saingannya. Kemudian materi yang ke-10 yaitu jenis cybercrime. Jenis cybercrime itu ada 3. Yang pertama ada aktivitas, yang kedua ada motif, yang ketiga ada sasaran kejahatan. Jenis cybercrime berdasarkan aktivitas contohnya adalah unauthorized access, illegal contents, penyebaran virus secara sengaja, data forgery, cyber espionage, sabotage and extortion, dan yang terakhir adalah cyber stalking. Kemudian jenis cybercrime menurut berdasarkan motifnya, yang pertama ada tindakan murni, dan yang kedua adalah sebagai kejahatan abu-abu. Kemudian jenis cybercrime berdasarkan sasaran kejahatannya, yang pertama itu menyerang individu,
yang kedua menyerang hak milik, dan yang ketiga adalah menyerang pemerintah. Selanjutnya adalah topik yang terakhir, yaitu penanggulangan cybercrime. Untuk penanggulangan cybercrime sendiri ada beberapa cara secara basicnya, antara lain menggunakan mengamankan sistem, lalu ada penanggulangan global, lalu ada perlunya cyber law, dan yang terakhir adalah perlunya dukungan lembaga khusus yang bergerak untuk menangani permasalahan-permasalahan dalam bidang cybercrime. Sekian penjelasan kami mengenai cybercrime, mudah-mudahan ada manfaat dan menambah ilmu untuk kita semua. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.